Episode 1 Gen Okes bersama aku Landoking Sihotang dan aku Bella Siombing, dan kami berdua adalah host dari acara Gen Okes atau Genafung Podcast. Jadi gimana nih? Gini, kan ini pertama kali nih kita bawain acara pertama atau program pertama dalam dunia podcast, yaitu Genafung Podcast. Nah, untuk teman-teman semua juga kami harapkan juga kalian bisa sering-sering nonton dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Unggulan Semansasi. Nah, teman-teman juga bisa nyaranin topik ke kita untuk episode-episode berikutnya. Topik apa yang bisa kita bawain? Karena 24/7 tim akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, jadi kalau menurut saya ya, ini merupakan suatu hal yang sangat excited ya, karena kita bisa bertemu dengan abang-abang kelas dan juga alumni dari SMA Negeri 1 Kalang. Kalau Bella gimana nih perasaannya? Sebenarnya karena ini masih pertama agak sedikit grogi sih, tapi karena tim produksi udah bekerja semaksimal mungkin, kita berdua juga nih harus juga bekerja semaksimal mungkin supaya episode-episode berikutnya tetap bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang galaksi. Wih, apa tuh galaksi? Coba. Oh iya, galaksi itu merupakan sebuah singkatan ya, yaitu galakan seputar seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sebelum kita berbicara lebih dalam mengenai hal itu ya, sebelumnya mungkin teman-teman sekalian itu belum mengenal abang dan kakak ini. Jadi bisa mungkin kakak dan abang memperkenalkan dirinya mengenai universitasnya atau juga gen berapa di Unggulan. Bisa kita bilang dimulai dari kakak ini. Oke, kenalin, nama aku Rahel Suminar Nandita Shanipar. Sekarang lagi kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang, jurusan Teknik Lingkungan. Dulu di Komunitas Unggulan itu aku generasi 12 di kelas MIA 2. Jadi ada kelasnya nih namanya Spartan Dallas gitu. Itu panjangannya apa? Kalau Spartan Dallas itu 10 sampai 11 gitu kan, 10-11, IPA 2, angkatan ke-12, Andalas. Coba, Bang. Halo semua, namaku Rado Paul Alfredo Purba. Sekarang di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Dulu angkatan 12, nama kelasnya Holland Sasada. Kalau untuk kepanjangannya apa tuh? Holland Sasada itu kepanjangannya pakai bahasa Batak sih. Kepanjangannya Horas Unggulan, bisa 10 Sada, 2 IPA Sada. Gila nih. Kalau untuk PTN dan kampus-kampus kakak dan abang ini gila banget ya, kayak favorit dan dreamable ya untuk anak semansa dan bahkan semua orang idam-idamkan ya. Tapi sebelum masuk ke topik utama tadi, aku mau nanya dulu nih ke kakak dan abang nih. Emang dari awal udah punya mimpi sebelumnya ke kampus ini atau malah punya minat ke kampus yang lain tapi malah masuk ke kampus yang ini? Gimana nih, Kak? Oh, bisa dimulai dari abang coba. Oke, jadi pertama kali masuk SMA sampai kelas 11 sampai kelas 12 semester 1 aku sama sekali belum ada yang pastilah mau masuk kemana. Jadi kalau ditanya teman-teman dulu di kelas kan sering tuh dibuat pendataan mau kemana. Tiap semester aku ganti-ganti, kadang hubungan internasional UI, kadang ke STAN, kadang kemana-mana ganti-ganti lah. Baru di semester kedua baru agak terpikir lah harus kemana nih karena udah mepet juga kan. Barulah terpikir aku mau ke Teknik Mesin ITB. Kalau kakak tuh? Aku juga sih, awalnya nggak pernah kepikiran malah sama sekali pengen ke Semarang gitu. Kayak waktu sosialisasi kampus juga nanti kan ada kan yang kelas 12. Semarang itu kayak nomor sekian gitu, kayak memang nggak pernah pikiran lah masuk Semarang. Dulu awalnya pengen ke Bandung gitu, pengen ambil jurusan psikologi 4 dulu karena emang lagi minat-minatnya tentang kejiwaan dan lalala. Dan kebetulan yang IPA itu cuma bisa Unpad sama Unan kalau nggak salah. Terus pengennya ke Unpad cuma ya karena adalah beberapa alasan, terus ditolak Unpad juga, akhirnya bisa masuk ke Undip. Ya puji Tuhan lah gitu, mungkin itu juga rencana Tuhan itu sih. Jadi emang belum pernah kepikiran sih awalnya ke Semarang. Oh iya sih, karena mungkin rata-rata dari semua siswa yang ada di Unggulan itu kalau ditanya sih memang mau masuk apa, mau jurusan apa gitu kan, kadang sampai sekarang udah kelas 12 masih belum tahu atau masih mikir-mikir gitu kan. Terus sebenarnya apa sih sebuah inti makanya orang abang dan kakak itu memilih jurusan itu? Apa yang kakak melihat ke depan, aku ingin bekerja di sini sehingga aku
ingin masuk ke fakultas ini? Coba dimulai dari Kak Rahel bisa. Iya, kenapa dulu aku pengen masuk teknik lingkungan ya? Sebenarnya kan kalau teknik itu awalnya itu kan kesannya untuk cewek ya gitu kan, agak berat gitu kayak pandangan lo orang tua itu bilang, aduh jangan teknik lah, nanti teknik lalala gitu, kayak banyak lah pandangan tertentu. Nah, kenapa dulu aku bisa masuk teknik lingkungan? Jadi aku dulu punya abang ini tuh dia lulusan Bandung, lulusan Telkom kalau nggak salah, terus dia tuh udah main kemana-mana gitu. Terus dia bilang sebenarnya teknik itu nggak selalu kayak gitu. Ada jurusan-jurusan teknik yang sebenarnya lagi gencar nih, karena kan pada akhirnya sebenarnya sekarang ini kan kita lagi di masa-masa industrial, lagi gencar-gencarnya pembangunan gitu. Dan banyak dibutuhkan insinyur-insinyur. Sementara aku juga anak IPA dulunya gitu. Terus teknik lingkungan ini dicetuskan. Kenapa? Karena teknik lingkungan itu agak ramah katanya untuk cewek. Ya biarpun pada kenyataannya tetap aja kita di jurusan nanti ke lapangan gitu. Terus juga aku dulu sering ikut lomba lingkungan hidup dulu awalnya, terus kayak sering juga terlibat kayak tentang masalah sosialisasi apa gitu. Jadi dari situ sih awalnya kenapa timbul kenapa nggak ambil teknik lingkungan aja, sementara prospeknya juga lumayan gede pas dibaca. Jadi itu alasannya kenapa aku ambil teknik lingkungan dulu. Berarti kita harus mendalami karakter kita minatnya kemana gitu kan, sebelum kita memilih jurusannya. Kalau untuk Bang Radit coba. Nah kalau aku dulu tuh pertama milihnya bukan langsung jurusannya sih, aku kepikirannya harus ke PTN nomor 1 lah di Indonesia. Jadi kebetulan pada saat itu untuk kelas anak IPA yang paling diminati itu ITB lah, Institut Teknologi Bandung. Nah pas mau memilih jurusannya kan ada banyak tuh fakultas di di ITB. Jadi ada beberapa yang emang udah dipilih nih sama teman-teman sekelasku. Jadi aku cross check lagi mana yang belum. Nemulah FTMD, Teknik Mesin dan Dirgantara. Nah, aku pelajari dalamnya ngapain. Ada teknik mesinnya, teknik dirgantaranya, teknik material, dan ternyata cukup cocok lah dengan minatku di bidang IPA kan. Kemudian untuk perkembangan kedepannya juga mesin-mesin dan hal terkait dengan itu masih sangat diperlukan lah di dunia maupun di Indonesia. Berarti ternyata kita milihnya nggak harus dari jurusan dulu, kita bisa milih universitasnya dulu, kita sukanya di mana. Nah karena itu kampus-kampusnya Kakak dan Abang ini kan kece-kece nih. Jadi aku mau nanya gimana sih sebenarnya ekspektasi Kakak dan Abang sebelum masuk ke kampus itu? Misalnya kita mikirnya, wah nanti aku waktu udah di Undip pasti gini nih, gitu. Sama realitanya sekalian, gimana sebenarnya yang terjadi? Coba. Karena awalnya emang nggak niat masuk Undip sih sebenarnya dulu, jadi kayak ekspektasinya nggak terlalu sih. Cuman ketika kakak-kakak dari Undip dulu sempat sosialisasi, mereka ceritain kalau misalnya di Undip itu paling ingatnya kayak ramah gitu, karena Undip itu masuk wilayah Jawa kan, Jawa halus gitu, di Jawa Tengah dan Jogja itu kan Jawa halus. Jadi kultur masyarakat di sana itu emang lembut gitu. Ketika aku pertama di sana itu kan, teman-teman tuh pada ngira kalau misalnya aku ngomong biasa itu mereka kiranya aku marah gitu, karena ya kan orang Batak ya gitu kan, ketemu di Jawa. Terus itu sih yang ekspektasi aku pertama, oh ternyata emang benar kalau misalnya masyarakat di sana itu ramah-ramah, itu benar-benar terasa banget gitu. Jadi bersyukur, salah satu hal yang paling aku syukuri kenapa aku bisa masuk Undip itu karena itu masyarakat dan lingkungan itu benar-benar nyaman banget. Dan biarpun aku mungkin baru pertama kali banget bisa keluar dan itu sendirian gitu, gak ditemani orang tua atau ada family juga di sana, tapi tetap gitu mereka tuh nggak yang terlalu gimana sampai aku bisa merasa nyaman gitu. Di sana juga dari alumni SMA 1 juga gencar gitu, yang daily juga gitu gencar untuk tetap gimana membuat nyaman gitu kayak. Jadi begitulah sih ekspektasinya, benar-benar kayak bisa lebih dari yang bisa aku harapkan sih yang di Undip gitu. Kalau ekspektasi kakak nih kan terpenuhi nih kan. Kalau Abang terpenuhi atau enggak? Oke, jadi ekspektasi ketika mau masuk kuliah ya sebagaimana kita putra daerah lah ya, dari daerah punya idealisme lah. Kita juga di sini kan di komunitas unggulan bisa dibilang orang-orang terpilih lah di Kabupaten Dairi. Nah, ekspektasi kita pastinya nanti di kuliah kita bisa lah jadi yang nomor 1 juga di sana. Nah, ternyata realitanya
nggak sesuai nih, karena jujur aja sebagai putra daerah, baik itu secara pemikiran, secara akademik, pola pikir, cara berbicara, perilaku benar-benar berbeda lah dengan orang-orang yang udah dari kota. Nah, jadi di sini benar-benar harus ekstra belajar, harus mudah beradaptasi, karena balik ke itu tadi, kita di sini bisa dibilang terpilih. Nah, kalau udah disaring, yang baik dari antara yang baik terus dipertemukan, tetap harus lebih kompetitif lagi lah. Kita harus tunjukkan kita masih bisa jadi yang nomor satu, walaupun kita dari segi yang tadi itu ada berbagai ketertinggalan. Berarti intinya yang bisa kita tarik dari situ, mau gimana pun nanti keadaan yang kita hadapi saat kita di kampus, kita harus sudah mempersiapkan diri dari awal. Meskipun nanti kita ekspektasinya nggak sesuai dengan realita, kita juga harus bisa mempersiapkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita nanti. Terus Dan ingat ya, nomor satu selalu menjadi nomor satu kata Bang Radu. Nah, sekarang kita mau lihat nih, setelah Bang Radu dan Kak Raeli ini masuk nih kan, terus sekarang udah semester berapa Kak? Aku masuk semester 7 sama ya. Semester 7 nih. Selama dari kuliah, gimana sih perasaannya? Ada penyesalan di semester ini atau kok berat banget sih ketika kita dari daring gitu-gitu? Gimana perasaannya pandemi? Bisa Kak? Ya, nggak apa-apa. Oke. Kalau aku sendiri ya, pasti ada up and down-nya juga. Ada masa-masa semangatnya, tapi ada juga masa-masa lagi di bawah gitu. Apalagi kalau misalnya anak rantau ya, tinggal sendiri gitu kan, yang awalnya mungkin adaptasi itu terjadi gitu ketika pertama kali rantau jauh dari orang tua, terus beda daerah juga gitu kan. Banyaklah adaptasi yang dilakukan dari kultur, kebiasaan, gimana caranya untuk hidup mandiri gitu-gitu. Itu emang benar-benar kayak harus diperjuangkan sekali gitu. Itu sih pertama-tama yang paling sulit itu kayak masa-masa adaptasi itu. Terus tapi ketika sudah mendapatkan ritmenya di sana, pasti bakalan nemuin apa ya? Bakal berjalan dengan sendirinya gitu, bakal berjalan dengan sendirinya. Tapi yang memang paling aku sesalin sih ini sih corona ya. Situasi COVID, padahal masih banyak sebenarnya hal-hal yang pengen aku lakukan, tapi terhalang nih mulai dari semester 4 kalau gitu. Jadi kayak udah hampir 2 tahun gitu kan terkendala dan harus balik ke sini juga gitu. Ya itu sih paling masih banyak hal-hal yang sebenarnya pengen dilakuin, cuman ada kendala. berarti prakteknya misalnya pengen banget lakuin tapi ternyata terhalang karena corona gitu. Jadi kayak banyak sih, harusnya kan di semester akhir ini kayak banyak juga ikut kerjaan sama dosen lah, atau mungkin belajar sama alumni kayak gitu kan. Cuman ya karena pulang ke sini, pulang ke Sumatera, ya akhirnya kendala. Cuman ya apa sih, paling nanti ada juga waktunya. Mungkin itu sih. Kalau untuk pengaruh gimana? Kalau terkait ke pandemi, aku agak berkebalikan sih sama Rahel, karena buat kita semua kan isu pandemi bukan baru ya, udah hampir 2 tahun nih. Jadi dan kita nggak tahu nih kapan selesainya. Masa kita nungguin offline terus kan, kita masih berharap-harap aku pengen praktik nih, pengen gini, padahal ya keadaannya masih kayak gini, sementara kuliah harus tetap jalan kan. Nah, jadi aku lebih ke cara kita bagaimana untuk beradaptasi sama perkembangan ini. Entah pun nanti kedepannya justru pemerintah lebih prefer dengan perkuliahan online, ya kita harus siap. Artinya di awal-awal pandemi itu jangan jadikan pandemi itu jadi excuse lah buat kita untuk mencari alasan untuk nggak berkembang. Tapi jadikanlah pandemi itu cara yang baru lah buat kita untuk belajar. Artinya kan seperti sekarang pandemi, mahasiswa-mahasiswa pada umumnya pulang ke daerah seperti kami sekarang ini. Ya apa yang bisa kami lakukan daerah? Seperti inilah contohnya, kami bisa ketemu sama kalian, bisa bagi-bagi cerita. Artinya nggak hanya mulu di kuliah-kuliahnya aja, tapi tetap bisa berdampak lah buat orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, kita tuh harus bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, dan ketika di pandemi ini juga bukan hal yang salah jika kita selalu berada di rumah, tapi kita harus tetap produktif ketika berada di rumah kita. Nah, itu tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang udah dibikin sama tim produksi nih. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang udah disediakan oleh teman-teman yang udah dikirimkan ke Instagram Unggulan Semansaksi dari Instagram Story ya. Mungkin itu ada sesi Q&A kemarin dikasih, terus pertanyaan-pertanyaan. Coba
tanyain satu-satu. Yang pertama dari Agus Triabella. Pertanyaannya, apakah menjadi anak teknik itu susah? Katanya sih gak akan tidur kalau nugas. Karena kakak dan aku kan sama-sama anak teknik nih. Gimana dong? Ya. Ada sih masih masa-masa, tapi nggak sesusah-susah banget gitu. Mungkin gimana ya? Kalau misalnya kita mandang waktu kita nggak ngelakuin pasti susah gitu. Apalagi kalau misalnya bawaannya kayak ngeluh-ngeluh gitu. Kalau dikeluhkan iya pasti susah. Tapi sebenarnya ketika dinikmatin ya, apalagi enaknya sebenarnya anak teknik gitu ya. Ketika lagi masa ada sih namanya kaderisasi gitu kan persiapannya. Jadi dimana anak teknik itu tuh cenderung untuk dibentuk untuk solid gitu, untuk satu. Jadi ketika kita lagi menghadapi hal-hal sesulit apapun itu cenderungnya kebersamaan itu terasa. Jadi nggak pernah ngejalanin sendiri. Nah, hal yang nggak pernah ngejalanin sendiri ini sih yang selalu bisa buat untuk bangkit lagi gitu. Jadi tergantung gimana caranya kita untuk motivate diri kita gitu. Nggak boleh dibiarkan terlena. Artinya anak teknik itu kerjasamanya tinggi. Kalau untuk Bang gimana? Oke, pertama makasih dulu lah buat siapa tadi, Tri Agus Bella yang namanya. Agus Triabella. Jadi di mana-mana kuliah itu nggak ada yang gampang, itu pertama. Pasti ada ekstra belajarnya lah. Artinya yang dikorbankan bukan cuma waktu, mungkin finansial juga, jam tidur, jam belajar harus lebih diperbanyak. Itu pasti mau dimanapun kalian berkuliah. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi itu? Menurutku seperti yang dikatakan Rahel tadi, karena khususnya di teknik nih ya, karena kita bahasnya teknik, di teknik itu emang itu tadi, kita dibentuk untuk solid, jadi teman-teman itu bisa saling support lah. Apapun masalah kita, bukan cuma di akademik, tiba-tiba ada yang sakit apa yang gimana, kalau kita punya teman-teman yang udah benar-benar solid, kita nggak akan kesulitan menghadapi itu semua. Nah, kalau masalah sampai nggak tidur, kalau di aku sendiri pasti ada lah, karena memang cukup berat di jurusanku terutama juga. Dan kalau ada gangguan kesehatan dikit-dikit ya bisa dimaklumi lah, kalau berat badan turun untuk anak teknik mungkin sangat wajar lah. Jadi itu dinamika lah dalam kampus, dalam perkuliahan. Jadi jangan takut lah kalau hal itu, yang penting kita persiapkan dengan baik, kita lakukan yang terbaik. Nah tuh, karena memang nggak ada yang gampang ya ini ya. Kuliah itu ada up dan down-nya juga. Kemudian ini pertanyaan kedua dari Daniel.Darkstar. Cara yang pernah abang atau kakak lakukan untuk memantik rasa ingin belajar itu gimana sih? Jadi udah kakak Mungkin juga. waktu rasa malas ada, gimana sih cara membangkitkan semangat itu lagi gitu? Kalau cara bangkitkan semangat ya itu sih bersyukurnya kalau di sana itu lingkungannya suportif gitu, teman-teman juga mendukung, kakak-kakak abang-abang yang dari juga mendukung gitu. Jadi kalau misalnya emang udah lagi jenuh gitu, biasanya nyari teman untuk ya sekedar sharing gitu kan, kayak cerita udah ini meluapkan keluh kesah gitu, gimana caranya supaya udah nggak capek lagi nyari hibur diri, terus baru recharge gitu. Atau enggak, biasanya aku telepon keluarga juga gitu kan, kayak nanya-nanya kabar gitu, supaya untuk memotivasi, untuk mengingatkan diri kalau misalnya kita itu punya tanggung juga untuk keluarga, masa iya malas-malasan kayak gitu sih paling. Kalau dari aku, kalau udah malas belajar, pertama kalau benar-benar belum belajar dan malas, nah itu biasanya aku akan langsung cari teman yang sedang belajar. Artinya kan di perkuliahan sangat kompetitif secara akademik, jadi melihat orang belajar dan aku malas-malasan kan, waduh gimana nih, bisa acak-acakan kalau kayak gini. Jadi itu jadi salah satu motivasi lah kalau untuk memulai belajar. Nah, ketika sudah mulai belajar dan tiba-tiba di tengah malas, di situ aku lebih mencari refreshingnya dengan cara melihat profil orang-orang yang khususnya lulusan dari jurusanku di teknik mesin. Jadi aku lihat ada yang udah CEO di mana, ada yang udah jadi kepala BUMN dan sebagainya macamnya. Itu menjadi motivasi tersendiri lah buat masa aku masih mahasiswa udah malas-malasan kayak gini, sementara ada alumni yang udah melewati ini semua masih semangat sampai sekarang. Berarti
kita juga harus melihat semangat di orang lain gimana. Kita nggak mau tertinggal sama orang lain. Terus pertanyaan berikutnya kita dari Haris Tuanggor 25. How important is the superior class in achieving events in a college? Berarti artinya ini berarti unggulan itu sebenarnya apa sih pengaruhnya waktu kita mau ngambil PTN gitu. Dari Bang Radul. Oke, makasih Haris pertanyaannya. Jadi unggulan itu khususnya di zaman kami lah ya, nggak tahu di zaman kalian atau yang lain gimana, benar-benar tempat yang sangat suportif lah untuk belajar. Karena kita ketemu pagi sampai siang terus sore masuk lagi, benar-benar ya kalau kita ada yang malas melihat orang di dalam kelas itu ada yang belajar agak nggak enak juga, jadi kita pasti ikut belajar jadi untuk ke PTN-nya menurutku memilih komunitas unggulan itu pilihan yang sangat tepat lah, karena itu kan disaring nih, ada seleksinya kan, artinya kita berkompetisi dengan orang-orang terbaik lah yang masuk ke SMA Negeri 1. Dulu kan awal ini ketua unggulan ya. Jadi sebenarnya pengaruh jadi ketua unggulan itu ada nggak sih waktu setelah udah masuk universitas, mungkin membangkitkan kepercayaan diri mungkin atau semacamnya gimana? Kalau ketua unggulan yang pasti pertama kan ada ini nih, waktu mau mendaftar kan diminta aktif ngapain aja di sekolah. Itu jadi poin penting lah buatku pribadi, pernah menjadi ketua komunitas unggulan. Terlepas dari mereka melihat itu penting atau enggak, tapi dari aku sendiri adalah yang mau puisi daripada kosong kan. Nah, kalau dari pengalamanku di unggulannya, memang organisasi kita atau komunitas kita di unggulan belum sekompleks komunitas atau organisasi pada umumnya. Tapi yang pasti dari segi cara berkomunikasi, terus manajemen orang, manajemen waktu, itu benar-benar dapatlah ada pengalaman dari menjadi ketua komunitas unggulan. Berarti kita udah ngambil pengalaman untuk jadi memiliki jiwa-jiwa pemimpin di masa. Untuk Kak Raya gimana Kak? Apa nih? Pengaruh unggulan. Oke. Untuk pengaruh unggulan sendiri mungkin kurang lebih sama ya, karena kan emang yang paling terasa itu gimana lingkungan belajar kita itu loh gitu. Jadi maksudnya ketika family kita suportif untuk kita sama-sama berusaha untuk jadi yang lebih baik lah gitu kan, karena kan semuanya berlomba-lomba gitu. Sementara kita juga memegang sebuah, kalau aku bilang sih titel yang lebih gitu dibandingkan yang lain gitu. Kita bukan anak unggulan gitu, ada beban, ada tanggung jawab yang besar juga gitu. Jadi seiring dengan tanggung jawab maka harus ada perjuangan juga kan untuk membuktiin nih bahwa titel yang kita pegang itu tuh nggak cuma sekedar titel gitu. Jadi ada usaha lebih, dan itu sih yang mungkin selalu bisa memotivasi gitu semenjak dari SMA gitu udah harus punya target dan lalalanya, sehingga kita bisa capai tujuan yang sekarang. Itu sih mungkin. Artinya memang unggulan itu harus unggul gitu kan. Dari Bang Estro, shalom. Bang Estro, ini pertanyaannya agak simpel sih. Bagaimana cara belajar efektif di saat pandemi? Kalau merasa jenuh, bagaimana cara mengatasinya? Kalau merasa jenuh tadi udah orang kakak sama jawab kan. Dan jadi di sini yang ditanya adalah bagaimana cara belajar efektif di saat pandemi? Oke, pertama makasih Bang Estro pertanyaannya. Bagaimana belajar efektif di masa pandemi? Yang pertama pastinya kan di kuliah udah jelas nih ada sistem SKS-nya, ada matkul-matkulnya jam segini. Yang pasti itu diikutin dulu. Artinya kalau ada kelas pagi jangan begadang. Terus kalau kelasnya siang bisa lebih dimanfaatkan lah waktunya pagi untuk olahraga, mungkin biar kan siang tuh jam-jamnya ngantuk. Jadi kita persiapkan olahraga, terus hidup sehat lah yang paling utama, karena memanajemen ngantuk ini menjadi masalah lah buat mahasiswa. Jadi itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, untuk cara belajarnya sendiri, yang pertama yang pasti dosennya itu, pengajarnya itu harus didengar. Terlepas ngantuk atau separah apapun didengar. Kalau udah ngantuk kali, coba untuk mencatat, karena detail-detail yang disampaikan dosen itu benar-benar kadang diselip-selipkan lah. Jadi benar-benar harus fokus lah selama 2 jam itu kalau di masa kuliahnya. Setelah itu bisa refreshing,
terus balik lagi harus fokus lagi. Kalau untuk itu sendiri ya kurang lebih sama sih, karena emang kayak pandemi itu benar-benar menuntut kita untuk belajar manajemen diri sendiri gitu kan, kayak tanggung jawabnya sama kita tapi kita bebas untuk ngelakuin apa aja gitu kan, jadi benar-benar harus ada pengendalian gitu. Jadi ketika aku pribadi ya aku tuh memang cenderung kayak kalau misalnya lagi ada kelas itu berusaha mungkin untuk tetap stay di depan komputer ya, even kalau misalnya lagi ngantuk kah atau lagi apa lah gitu, yang penting didengerin aja dulu gitu. Terus emang iya kalau aku juga orangnya tipenya ketika lagi belajar itu nyatat gitu, jadi apa yang aku catat itu biasanya kerimain lagi ke diri sendiri gitu. Terus jadi ada yang tinggal gitu loh, nggak cuma sekedar ngabisin 2 jam di depan komputer tanpa sia-sia, itu kan enggak. Sama aku juga nge-record sih, biasanya aku simpan recordannya, terus kalau misalnya bingung lagi baru diulang lagi kayak gitu. Sama lebih kayak nyari ritme. Kalau kan nggak semua orang kayak maksudnya harus ada orang yang tipenya ketika dia lagi belajar tuh dia bisa kayak fokus banget gitu, atau ada juga yang misalnya dia bisa fokusnya di pagi, siang, atau malam gitu. Kalau aku tipenya yang produktifnya di malam jadi ya emang aku manfaatin banget gitu untuk di malamnya itu, dan biasanya istirahatnya di siang atau sore kayak gitu sih ya. Pokoknya gimana supaya di pandemi ini tuh kita nggak stres, nggak capek juga, tapi harus tetap untuk ngejar target-target itu sih, menemukan ritme. Nah ini tipsnya bisa juga dipakai untuk anak SMA ya, bukan cuma anak kuliahan, karena kita juga anak SMA juga kan mungkin ada virtual Zoom sama guru, mungkin bisa sambil nyatat atau di record kayak kata Kak Rahel tadi. Terus pertanyaan berikutnya ini ada dari teman kakak mungkin ya, Andre 007, Rahel kapan kalian selesai KKN? Bang Andre KKN ya? kapan selesai KKN? Aku selesai KKN tanggal 12 Agustus bang, 2 minggu lagi nih, doain lah lancar. Terus satu lagi ada pertanyaan, itu kan pertanyaan untuk Kak Rahel. Terus untuk Bang Rado, kapan kau ke Kelapa? Oke, halo Bang Andre, makasih pertanyaannya. Jadi tadi sebelum kesini pun ketemunya kita di Kelapa, habis ini juga di Kelapa. Jadi tunggu aja lah tiap hari kok kita main di situ Bang. Pandemi banget. Berarti kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Kak Rahel sama Bang Rado. Kita juga udah dapat banyak tips-tips gimana kita cara kita ngambil PTN itu, cara kita memilih jurusan, gimana ekspektasi dan realita kita, gimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri di lingkungan kita nanti, dan juga berarti ini berarti bisa kita ambil ke diri kita sendiri ya, gimana tips-tipsnya tadi bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan. Nah udah 20 menit ya kira-kira kita ngobrol bareng. Ya tapi gini, soalnya dari semua yang orang abang dan kakak tadi kasih tahu, semuanya sangat penting ya. Pertama dari pemilihan jurusan kita harus tahu bakat dan minat kita di mana, kita mencari berbagai informasi di setiap bidang. Kemudian ketika kita lagi jenuh belajar, kita memilih teman-teman yang mau belajar. Terus ketika kita lagi sulit mendapatkan suatu informasi, kita mencarinya di internet dan sangat banyak di sana. Terus kita itu juga harus bisa memotivasi diri kita untuk menuju hal-hal yang akan kita capai gitu loh. Karena memang tadi kata orang abang ini dan kakak ini nggak ada yang hanya terus di situ, ada yang hal yang sedihnya, ada yang senangnya gitu loh. Dan juga tadi kita lihat dari hal yang paling akhir itu adalah ketika kita bisa berkomunikasi atau kerjasama dengan teman-teman kita di saat pandemi juga, dan juga menggunakan cara belajar kita ketika kita sedang berada di masa-masa pandemi ini, karena kita memang harus bisa beradaptasi terhadap masa pandemi ini. Nggak mungkin kita karena pandemi ini tadi jadi alasan ya, kata abang tadi, bermalas-malasan gitu. Untuk Landa sendiri gimana? Part mana yang favorit menurut kamu? Aku sukanya di apa ya? Di cara mengambil untuk kita itu fokus belajar. Tadi kata orang abang dan kakak ini memilih teman-teman yang mau belajar gitu loh. Karena memang ya orang buta nggak bisa menuntun orang buta kan. Mereka akan masuk dalam lubang. Cuman kita harus tahu memilih teman yang mana mau belajar. Ketika kita tidak mau belajar, maka kita harus memaksakan diri untuk mau belajar. Karena kemauan memang bisa datang dari motivasi di segala tempat yang kita temukan. Tapi ketika kita bisa memilih teman yang benar dan mau belajar, di sana juga kita memiliki kemauan untuk belajar. Kalau aku sendiri, untuk aku pribadi nih, part favorit aku itu pas di bagian ekspektasi dan realita. Karena memang untuk aku pribadi ya, kita misal aku ini
pengennya ke HI gitu, HI. Tapi nanti gimana ya? Nanti gimana kalau aku nggak mampu gitu? Berarti kita harus mempersiapkan diri dari awal, dari cara-cara atau tips-tips yang udah diberikan kakak-kakak dan abang-abang kita dari unggulan ini, yang dulunya dari Gen 12. Nah, dari kakak dan abang ini pengen bilang closing statement atau kata-kata penutup untuk kita semua. Jadi mari kita dengarkan. Oke, jadi untuk teman-temanku yang sedang mengemban pendidikan di tingkat SMA, terlepas dari kalian kelas 10, kelas 11 atau kelas 12, belajar itu harus dari sekarang. Jadi intinya itu bukan kalian hanya bermimpi mau masuk PTN, terutama yang klaster 1, 15 PTN terbaik di Indonesia. Yang pasti kan sekarang kalian masih statusnya sebagai pelajar SMA. Apa yang harus kalian kerjakan, tanggung jawab kalian yaitu belajar di SMA. Artinya itu yang harus kalian persiapkan dengan baik. Nah, kalau SMA-nya nanti udah baik, udah secara akademik udah siap, mau dari undangan, mau dari SBMPTN atau jalur manapun, kalian pasti siap. Karena dari berbagai cara yang udah kami tempuh dan kami analisis, ternyata siswa-siswa SMA di Kabupaten Dairi ini minat untuk belajarnya masih sangat rendah, sementara mimpinya masih tinggi terhadap PTN-PTN yang ada di Indonesia. Jadi yang pasti persiapkan dengan baik, tanggung jawab sekarang adalah sebagai pelajar, utamakan itu dulu. Nanti kalau nilainya udah bagus semua, ya tinggal menandatangani mau masuk kemana. Jadi semangat buat teman-teman semua. Mungkin kalau bisa sih tetap semangat buat teman-teman yang sedang berjuang untuk menemukan jati dirinya, untuk menemukan cita-cita dan tujuannya. Nggak apa-apa capek, nggak apa-apa kalau misalnya istirahat, tapi jangan terlena. Tetap ingat kalau misalnya kita itu punya target, kita punya tanggung jawab, dan tetap berdoa. Itu sih yang paling penting. Jadi sekian dari kami, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di subscribe juga YouTube channel kami Takal Production. Jadi kami di sana membahas isu-isu yang sedang terjadi di Kabupaten Dairi. Dan untuk isu pertama kita fokus di pendidikan tingkat SMA. Jadi buat teman-teman tingkat SMA jangan lupa nonton video kami. Nah, teman-teman juga bisa komen topik apa yang bisa kita bahas di episode selanjutnya. Komen di kolom komentar YouTube atau mungkin langsung DM aja ke Instagram @unggulan.semansasi. Nah, udah waktunya saya Bella Siombing dan Saya Landur Insyo. kami pamit undur diri. Sampai bertemu di Genokes episode selanjutnya. Bye bye.